Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa naik 0,89% ke angka 7.626. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang laba bersih di kuartal 3-nya melesat 194%. Bagaimana potensi saham di depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham ADI yang jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir memang cara pergerakan masih sideways dan masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi memang beberapa kali sempat turun bawah garis EMA 50 150 menyentuh 270, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dan saat ini masih bisa bangkit. Dan bisa kita lihat pada perdagangan tanggal 10 Oktober kemarin masih sempat menyentuh resisten di 300. Pada saat menyentuh mengetes 300, ADI masih gagal break, sempat melemah, tapi hari ini kembali rebound naik 2% lebih ke 294. Jadi secara tren masih oke walaupun saat ini sudah mulai sideways, tapi minimal selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150 yang saat ini sekitar 280, ADI masih bisa di hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Tapi jika terpantau ADI ternyata gagal bertahan 280, teman-teman sudah harus hati-hati, karena cara pergerakan ADI berpotensi sudah mulai downtrend kembali. Dan jika kita perhatikan pemberitaan terbaru hari ini bahwa laba bersih kuartal 3 ADI masih melejit 194%, masih mendapatkan laba sebesar 69,32 miliar. Tapi jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini, asing memang terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi satu minggu terakhir jika kita lihat asing kembali keluar, dan di broker summary pun terpantau sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi bukannya ada akumulasi tapi masih ada distribusi, dan saat ini dekat dengan resisten di 300, jadi tetap untuk ADI saya lihat masih ada potensi untuk sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah karena belum ada akumulasi dan dekat dengan harga 300. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 280, bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila minggu ini ADI tetap kesulitan untuk break 300. Dan apabila teman-teman mencoba untuk break 300 masih gagal break dan mulai terbentuk candle merah kembali, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman mau trade di jangka pendek atau swing. Setelah itu tunggu kembali 280 untuk re-enter kembali. Atau hold saja terus selama 280 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 320 untuk target lebih jauhnya. Dan jika kita perhatikan saudaranya yaitu saham Wika di satu sektor yang sama, Wika cara pergerakan juga hampir mirip dengan ADI saat ini. Jadi bisa kita lihat saat ini juga mulai sideways, bedanya Wika lebih oke karena saat ini masih jauh berada di atas garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 356, garis EMA 150 untuk Wika saat ini ada sekitar 324. Jadi walaupun sempat pada tanggal 1 Oktober Wika ditutup opening di bawah, tapi belum sempat menyentuh garis EMA 50 150. Jadi saat ini support terdekat itu di 370. Sekarang resisten terdekat itu di 400. Jadi walaupun hari ini naik di atas 400, ditutup di 404, naik 2% lebih, ini belum terkonfirmasi break. Karena bisa kita lihat kemarin juga tanggal 9 Oktober naik dengan candle yang sangat solid, shadow cuma sedikit, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi dan ternyata kembali melemah. Jadi pada tanggal 10 Oktober sempat naik tinggi mendekati target berikutnya di 430, tapi tetap saja penutupan kembali berada di bawah 400 sehingga ini belum terkonfirmasi break. Jadi sampai saat ini masih mencoba untuk break resisten di 400. Dan untuk Wika jika kita perhatikan di broker summary, asing lebih menarik karena sudah mulai masuk akumulasi walaupun tanggal 10 asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary jika kita perhatikan naik 2% lebih, ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi. Tapi minimal untuk Wika tidak ada distribusi pada kenaikan 2%. Jadi secara teknikal Wika lebih oke daripada ADI karena lebih jauh berada di atas garis EMA 50 150. Jadi teman-teman bisa jadikan 380 untuk trade stop atau garis EMA 50 yang saat ini sekitar 396 untuk trade stop apabila memang teman-teman sudah dapat di 300 ke bawah. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Wika, lebih baik wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila Wika minggu ini terkonfirmasi berhasil break 400. Karena apabila berhasil break 400, Wika akan kembali melanjutkan uptrendnya dengan target terdekat di 430 sampai 460 untuk target berikutnya. Jadi satu wait and see, jika terpantau masih gagal break 400, Wika juga masih akan sideways. Apalagi kenaikan hari ini juga ini tidak terpantau ada akumulasi besar. Jadi wait and see, tunggu konfirmasi berhasil break berikutnya entry, atau jika ternyata masih gagal break 400, sebaiknya coba tunggu di sekitar support 370 karena support ini bisa kita lihat beberapa kali di tes masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan selanjutnya untuk PTPP
jika kita perhatikan juga sebenarnya secara teknikal hampir mirip antara ketiga saham ini. Dan bisa kita perhatikan di sini, secara tren saat ini juga PTPP sideways. Dan bisa kita perhatikan di sini garis EMA 50 150 juga masih berada di bawah. Jadi hampir mirip dengan Wika untuk PTPP, tapi saat ini untuk PTPP bisa kita perhatikan resisten kuatnya itu di sekitar 480. Saat ini juga sebenarnya 460 sebagai resisten, ini belum terkonfirmasi break walaupun memang ditutup di atas 460. Jadi hari ini ditutup di 462, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break, tapi secara tren jangka menengah PTPP juga masih oke. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat telah berpotong dan mulai bergerak naik. Tapi karena candle hari ini tidak begitu oke, belum terkonfirmasi break 460 juga, skala pergerakan saya lihat PTPP juga masih akan sideways. Dan bisa kita perhatikan asing juga 2 hari terakhir kembali masuk, tapi jumlahnya masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan tanggal 10 dan tanggal 11. Tapi di broker summary jika kita perhatikan ini juga masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar pada perdagangan hari ini. Jadi masih ada distribusi, cara candle juga belum oke, belum terkonfirmasi break 460 juga, sehingga saya lihat PTPP masih akan bergerak sideways dengan range pergerakan masih ada potensi dari 440 sampai 480. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham PTPP lebih oke menurut saya adalah coba tunggu di sekitar 440 sampai maksimal 450 apabila ingin coba entry saham PTPP. Jadi wait and see, tunggu terkoreksi kembali ke target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru ikut entry di sekitar harga 440 sampai garis EMA 50. Apabila dapat di sekitar target harga ini, baru ikut entry dengan target swing jangka pendek di 460 sampai 480 untuk target swingnya. Atau hold saja terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati dengan target lebih jauh atau target take profit jangka menengah di sekitar 500 yang merupakan resisten psikologis yang sempat disentuh PTPP pada tanggal 2 September tentang gagal break dan kembali melemah ke garis EMA 50 150. Dari PTPP juga secara tren apabila teman-teman sudah punya masih bisa di hold, tapi yang belum sempat entry dan ingin coba entry lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 untuk entry di sekitar support kuatnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.